Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jenny Malik Satria. Aku dari kelas 11 TKJ 1 dari sekolah SMK Kristen Petra. Di sini aku mau ngejelasin bagaimana konfigurasi VLAN. Namun sebelum itu kita harus ketahui apa sih arti dari VLAN itu sendiri. VLAN yaitu merupakan suatu metode yang dimana untuk membagi satu jaringan fisik yang besar menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Kita ikuti dan kita lihat langkah-langkah konfigurasi VLAN. Tonton sampai akhir ya. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 buah mikrotik, USB atau internet, tusuk gigi, kabel power mikrotik, 2 kabelan, 1 PC komputer, dan Winbox atau aplikasi di komputer itu. Oke, sebelum masuk ke konfigurasi, di sini saya akan menjelaskan topologi. Topologinya itu, siapkan bahan, alat, dan bahan yang udah tersedia tadi, yaitu butuh 2 kabel, 1 PC saja cukup, dan 2 buah mikrotik. Pada kabelan yang pertama, masukkan pada Ethernet 2 sesuai yang tertera pada settingan WR. Masukkan Ethernet 2, lalu untuk satu ujungnya lagi, masukkan ke Ethernet 1 di bagian SW. Lalu satu kabelan yang lainnya itu masukkan pada Ethernet selain Ethernet 2 pada WR, lalu sambungkan ke PC. Setelah sudah selesai setting WR, maka cabut kabelan yang ada di Ethernet 5, karena tadi yang dari PC ke WR itu saya masukkan di Ethernet 5, lalu saya cabut dan masukkan lagi ke Ethernet 5 yang di SW. Kenapa di Ethernet 5? Karena Ethernet 1 sudah kepakai dengan yang disambung oleh WR. Terus Ethernet 3 nanti buat konfigurasi, dan Ethernet 2 dan Ethernet 4 buat konfigurasi untuk mendapatkan IP-nya nanti. Setelah itu sudah selesai sesuai dari topologi itu tadi. Oke, pertama di sini saya akan melakukan konfigurasi VLAN. Ini konfigurasi untuk setting WR atau wireless. Yang pertama yaitu ke menu sistem identity, ketik identity yaitu kelas underscore nama underscore nomor absen underscore WR. Lalu apply dan oke. Setelah itu ke menu wireless kita buat security profile dan WLAN satunya dicentang. Ke menu wireless lalu ke bagian security profile ketik tanda plus atau tambah, name-nya bebas, dan untuk modenya yaitu dynamic case. Lalu jangan lupa centang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Masukkan passwordnya yaitu angka 1 sampai 8. Setelah dimasukkan password lalu apply dan oke. Setelah itu tetap di wireless, lalu ke WiFi interface untuk WLAN satunya dicentang, lalu pilih scan dan pilih WLAN 1 untuk interface-nya, lalu klik start. Lalu setelah itu pilih SSID Transfers Academy, lalu klikkan connect, dan di bagian security profile di wireless itu pilih security profile yang sudah kita buat tadi, lalu apply dan oke. Tunggu beberapa saat hingga muncul huruf R di bagian kiri WLAN 1. Nah, setelah bikin security profile dan mengaktifkan WLAN 1, kita pilih ke menu interface, lalu klik tanda plus, pilih VLAN untuk membuat port VLAN. Di bagian menu interface ya. Untuk name-nya itu ruang 1, dan untuk VLAN ID-nya yaitu 10. Untuk interface-nya pilih Ethernet yang tersambung pada port wireless yang menuju ke port SW. Nah, untuk port yang terhubung dari wireless ke SW itu untuk di bagian WR-nya itu port 2. Jadi untuk interface-nya kita pilih port 2. Lakukan hal yang sama dengan name-nya yaitu ruang 2 dan VLAN ID-nya 20. Untuk interface-nya tetap di Ethernet 2.
Setelah itu apply dan oke. Nah, teman-teman, di sini ada terjadi kesalahan. Seharusnya kalau udah benar di Ethernet 2 itu, di R2 itu harusnya muncul huruf R di bagian sebelah kiri. Namun, kita perbaiki lagi dengan cara klik 2 kali, lalu kita lihat bagian interface-nya. Ternyata itu di Ethernet 3, maka kita harus diganti di Ethernet 2 agar dia bisa run untuk statusnya. Dan bisa dilihat hasilnya untuk R1 dan R2 yang VLAN yang sudah kita buat tadi, itu run semua. Dan itu tandanya sudah berhasil untuk dibuat. Setelah itu kita beralih ke IP addresses. Lalu kita buat IP address, kita buat 3 untuk VLAN, untuk WLAN 1, lalu juga untuk ruang 1 dan ruang 2. IP address dengan angka 192.198.2.25/24, yaitu untuk WLAN satunya. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita copy untuk kita buat lagi pada interface ruang 1. Untuk interface di bagian ruang 1, kita buat IP-nya 192.168.225/29. Lalu apply dan copy untuk membuat hal yang sama pada interface ruang 2. Pada interface ruang 2, IP-nya yaitu 192.168.3.25/30. Lalu apply dan oke. Nah, setelah itu kita ke menu IP, kita pilih DNS, lalu servernya kita isi dengan angka 192.168.2.1. Nah, setelah itu kalian bisa dilihat sebelah kanan itu ada tanda panah kayak ke atas dan ke bawah. Nah, nanti kalian pilih yang tanda panah ke arah bawah dan itu diisi dengan angka 202.51.96.7. Lalu setelah itu kalian bisa apply dan langsung oke. Nah, setelah itu kalian ke menu IP lagi, ke bagian routes, di bagian list. Di bagian routes itu kalian ketik tanda plus atau add. Di bagian gateway, kalian isi dengan angka 192.168.2.1, lalu bisa apply dan langsung oke. Lalu setelah itu pilih ke menu IP lagi, tapi di bagian firewall. Untuk di bagian NAT-nya kalian klik tanda plus, lalu C-nya itu SRC NAT, dan out interface-nya tentunya WLAN 1. Terus kalian pindah ke bagian action, untuk action-nya diganti masquerade, lalu bisa langsung apply dan oke. Setelah itu kita pilih ke menu IP, pilih DHCP server, lalu DHCP setup,
Dan untuk DHCP server interface-nya kita pilih ruang 1 dan ruang 2, kita setupin dua-duanya, lalu klik next aja hingga selesai. Nah, selanjutnya untuk setting SW ya teman-teman, dengan isi identity dulu dengan format yang sama, yaitu kelas underscore nama underscore nomor absen underscore WR. Lalu kita ke menu bridge, di bagian itu klik tanda plus, langsung di bagian bridge klik tanda plus, langsung apply dan oke. Lalu tetap di menu bridge di bagian port, lalu klik tanda plus atau add di bagian port itu. Lalu di bagian general interface-nya diisi interface 1, dan untuk bridge-nya bridge 1, lalu klik apply dan copy. Lakukan hal yang sama untuk interface Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. Lalu apply dan oke. Jika sudah selesai, maka muncul hasil akan seperti itu. Setelah itu kita pindah ke switch bagian VLAN seperti gambar di atas, klik tanda plus, dan untuk pilihannya yaitu switch-nya yaitu pilih switch 1 dan VLAN ID-nya 10, dan portnya pilih Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 4. Cara nambahinnya yaitu di bagian port itu di sebelah kanan itu ada tanda ke bawah, kalian pilih terus sampai 3 keisi. Port 1, port 2, dan port untuk Ethernet 4. Lalu langsung apply dan oke. Setelah itu copy untuk lakukan hal yang sama dengan switch yaitu switch 1 dan VLAN ID 20. Untuk portnya yaitu diisi Ethernet 1 dan Ethernet 3. Setelah itu bisa langsung apply dan oke. Lalu langkah selanjutnya itu tetap di switch, di menu switch, tapi di bagian port. Lalu Ethernet 1 diklik 2 kali. Untuk VLAN mode-nya yaitu diganti secure, dan VLAN header-nya diganti add if missing, lalu apply dan oke. Untuk Ethernet 2 juga sama, VLAN mode-nya secure, namun untuk VLAN header-nya diganti always strip. Lalu untuk VLAN ID-nya yaitu 10, dan Ethernet 3 VLAN mode-nya diganti secure, VLAN header-nya always strip, dan untuk VLAN ID-nya 20. Lalu apply dan oke. Lalu klik Ethernet 4 2 kali. Untuk VLAN mode-nya yaitu tetap secure, dan VLAN header-nya tetap always strip. Lalu VLAN ID diganti 10, lalu apply dan oke. Maka setelah itu setting SW sudah selesai. Untuk tahap pengujiannya sendiri yaitu kalian di keyboard komputer ketik Windows R, lalu ke CMD, lalu ketikkan IP config dan enter. Bisa dilihat pada default gateway yang saya tebali itu ada IP 192.168.2.25, dan itu IP-nya itu yang dimiliki oleh Ethernet 2 dan Ethernet 4, dan pengujiannya itu saya lakukan pada Ethernet 2 atau Ethernet 4 di bagian MikroTik SW. Lakukan tahap pengujian yang sama, dan untuk di port 3 bagian SW ketikkan IP config pada CMD, lalu akan bisa dilihat di default gateway-nya sudah berhasil 192.168.3.25.